Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Yai Toha, sahabat saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk ngobrol kepada Bapak Ibu sekalian. Masalah pangan itu untuk saya nomor satu. Ya, saya alhamdulillah dikasih kesempatan sampai hari ini saya masih mengajar kepada para petani. Lulusan dari perguruan tinggi, saya sangat kecewa. Hasil cetakan saya yang pintar-pintar itu maunya kerja di bank, nggak balik ke petani. Nah, saya pikir-pikir, apa gunanya saya ciptakan orang pintar, tapi nggak tepat pada sasarannya. Maka saya mengajar petani saya. Ya, hari ini saya bersama Bapak Ibu, insya Allah mungkin di bulan November ini kita akan praktek nanam di tempat Pak Haji saya ini, mungkin di sekitar pondok ini kita akan praktek nanam. Ya. Nah itu sehingga saya lebih suka langsung ajar kepada yang petaninya. Karena di hati dan pikiran saya cuma satu pikirannya. Kalau di dalam 1 hektar, bukan 1 petak ya, 1 hektar, saya bisa naikkan 1 kilo saja. 1 kilo, jadi nggak usah mikir 1 ton, 1 kuintal, nggak, 1 kilo saja beras. Berarti saya sudah memberikan makan untuk 10 orang, karena 1 kilo itu dimakan oleh 10 orang. Nah kalau di sini di Lampung ini kurang lebih ada 300.000 hektar. Kalau dia mempraktekkan berarti ada 300.000 kilo. Kalau naiknya nanti 1 ton, nah, ketahanan pangan terjamin. Sederhana saja cara berpikirnya. Tapi mau naikkan kan kata saya. Tapi bukan kata saya, kata petaninya, kata tanaman padinya. Maka saya ketika ditanya sama beliau mau dikasih tema apa, saya bilang menanam dengan hati. Ya, menanam dengan hati Pak ya, Masya Allah. Taruh batin. Kenapa? Padi, tanaman itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa ngomong. Jadi kalau panjenengan nanam sakar itu panjenengan, dia tidak bisa protes, menengahi. Cuma dia protes buahnya sedikit. Itu dia ngomongnya itu nanti, kadang nggak buah untuk protesnya itu. Nah kalau sahabat-sahabat saya semua nanamnya dengan hati, oh iki wae matur, oh iki wae, dia akan menghasilkan buah yang sangat baik. Ya. Maka itu saya bilang, ikutin aturannya padi kalau nanam padi, ikutin aturan kelengkeng kalau mau nanam kelengkeng, ikutin aturan tebu. Nanti bisa dilihat bagaimana tebu saya itu sampai 5 meter. Belum pernah lihat 5 meter ya tebu. Ada barangnya, ada. Sederhana, padi saya kalau misalnya 12-14 ton biasa. Di pesisir barat kita sudah nanam 14 ton. Bapak bisa buka di Google. Ya, kasih nama saya Resi Buang aja, nggak usah pakai air lain. Nanti keluar itu di pesisir barat. Padinya padi apa? Saya menciptakan padi embur juga. Tapi padi biasa juga bisa. Jadi padi biasa bisa. Masya Allah. Kenapa? Karena orang nanam padi 1 hektar rata-rata itu antara 35 sampai 40 kilo per hektarnya. Ya tanam 2 kali lipat. Karena tidak mungkin padi itu di BIM Sarabim, didoain orang sepondok ini, kalau ujuk-ujuk jadi tembok. Mungkin. Kalau dia jumlah malainya, satu malai hanya 150 butir misalnya, kata yang tadi 32 atau CL, ya itulah dia punya sifat. Kalau mau jadi 2 kali lipat, dia tanam 80 kilo. Malai ombol enggak, buah itu kan kata sampean. Selalu berdebat kita sebelum saya ngomong, petaninya sudah nyoba, sudah biasa nyoba di ombol, kok gak buah? Itu normal, karena yang dikasih ombol makanannya misalnya 40 kilo 1 hektar, pupuknya katakan 6 kuintal, rekomendasinya gitu. Nanam 80 kilo 6 kuintal, yo tambah pisu, ngelih. Tapi kalau dikasih makin banyak, bukan hasilnya makin baik. Kalau orang yang pernah belajar di pertanian pasti dia ketawa. Dikasih pupuk lebih bagus, bukan lebih banyak, bukan lebih bagus, enggak. Muserut dia, karena kekenyangan. Kewarken. Iya. Ya. Jadi ada loh, kan
jadi jumlahnya banyak, tapi space yang areanya itu segitu-gitunya. Nah, itu harus dirancang, harus ada pupuk spesial. Maka saya ciptakan pupuk spesial. Ini misalnya contohnya ini pupuk apa ini NPK-nya sangat tinggi, ya disemprot aja. Orang selalu berpikir kalau pupuk itu taruh di akar. Nah kalau asam-asaman atau pH-nya rendah, nggak akan hidup. Dia hidup tambah mati kalau dikasih pupuk. Kenapa pH-nya rendah? Ya kalau pH-nya rendah, akarnya tidak berfungsi, sehingga tidak ada gunanya. Mau saya bio, kalau gitu saya infus, kasih semprot aja di daunnya sama batangnya, kan kelihatan disemprot. Karena konsep orang nanam itu kalau kasih makanan atau kasih pupuk itu selalu diserap oleh akar. Itu cara. Padahal tanaman tidak begitu. Akar, daun, batang semua ngambil nutrisi. Jadi mulutnya tanaman itu di semua anatomi tanaman itu. Jadi kalau disemprot sama dengan kita kalau sakit perut dioperasi, katakan 2 bulan belum sehat, dokter tidak pernah peduli sampai mau makan atau tidak, diinfus 3 bulan sampai ketawa-ketawa tidak ada. Kalau ngelilin tidak ada urusan dengan lilin. Sama dengan tanaman, ya kita infus lewat daunnya. Nah, masalahnya pupuk apa yang itu? Ya karena saya ahli genetika, gampang untuk saya. Oh betul ini kasih. Nanti mungkin bisa dilihatkan itu tingginya tanaman kita itu padi kita tebu kita 5 meteran. Untuk saya normal aja, karena saya tahu maunya tebu ini pakai ini. Kan begitu. Jadi ikuti maunya. Nah, coba kita naikkan aja tebunya dulu. Nah nanti padinya kita lihat ya. Tapi mau cerita. Oke. Nah, itu tebunya segitu ini. Ini pula ada bikin. Saya kebetulan dapat tugas dari Pak Haji Saidi bagaimana rankingnya berkat. Karena yang memberikan sebuah hasil Allah yang ngasih. Ya. Kalau padi, maaf ya, nanti kita mulai dari nanamnya padi orang biasa 25. Ya. Kalau 25 kita bicara jarak. Kalau 25 kali 25 625 cm. Saya enggak nanamnya 30 kali 10. Kok rapat? Bukan buah itu kan perasaan sampai yang saya berkali-kali buah baik. Ya, 30 10. Nanti mulai dari apa? Ya. Jadi kita nanam 30 10. Kalau 30 kali 10 300. Tadi kan satu jaraknya 25 kali 2 udah 625 Pak, separuh diri. Kalau mau naik berarti 2 kali benihnya 2 kali. Insya Allah naik. Dan secara tinggi pasti naik. Maka kita itu kalau ngomong sekarang ini nggak bisa ngapusi. Bapak buka di Google, tulis nama saya, nah itu karya saya ada di sana. Nah, pakai ngomong-ngomong ngapusi nggak sih ngomong ini. Sederhana sekarang nggak. Kalau sampai nggak ngerti, misalnya buka Google, anak-anak panjenengan itu jago-jago, tolong buka no. Wah, Pak Resi buat. Ya, tulis saja di situ. Saya tulis yang lain. Bapak sambil ngomong, bapak bisa ini. Ngomong bener nggak sih? Kalau dulu orang ngapusi nggak ketahuan, Pak. Sekarang ini langsung ketahuan. Nggak bisa, nggak ini. Ya, jadi nah, coba kita dimulai ya. Jadi nanamnya jaraknya 30 dimulai dari jarak tanam. Jadi untuk proses peningkatan panen dimulai dari konfigurasi tanaman. Tanaman. Ya, artinya barisan. Ya, bibitnya kalau banyak, karena bibit misalnya parinya satu malai bahasa Jawa. Uli. Misalnya satu uli itu 150 bulir, ya 150 nggak bisa didoain datang orang rame-rame jadi 300. Tapi mau jadi 300 ya kalikan 2 namanya. Jadi masalah nutrisinya apa? Kan itu kita bicara menanamnya. Nah, coba kita mulai dari jarak tanam. Nah ini jarak tanam 30 10. Rapatnya setengah mati, masih kecil ini. Nah, ini berapa? 30? 30 jarak tanam 30 10. 30 10 Pak. Monggo. Ya. Kira-kira padha nomor kayak jenengan iki. Agak beda. Ya.
30. Itu kan setelah tumbuh nanti ada videonya. Nanam 30 sebelum sampai di putar mas videonya. Ya. Nah ini videonya. Bapak bisa lihat nanamnya 30-10 awalnya. Tapi nanti setelah dia tumbuh lebatnya luar biasa. Karena pertancapnya, perlubangnya itu harus 10. Kalau panjangnya mungkin 23. Anaknya nanti 25 setelah tumbuhnya jadi. Setelah tumbuhnya jadi karena itu anak dan anaknya yang terakhir waktunya panen dia masih banyak masih muda. Paling hanya 15. Untuk apa kita ngurusin anak? Ini 10 biji gitu. Nah, ini cara. Ini 30-10 Pak. 30-10. Sehingga populasinya 1 hektar itu 330.000. 30 kali 10 300 cm. 1 hektar itu 10.000 cm kan 100 meter. 10.000 cm kali 10.000 cm. Gampang sih ngitungin. Pakai kalkulator aja, sama itu. Gampang pasti bisa. Dibagi 300, jumlahnya ada 330.000. Kan gampang. Kalau senaon 15 tahun. Kenapa? Wis pangan orang 20%, makan orang sana. Makan makhluk ya makan dia. Kan begitu cara berpikirnya. Sederhana sekali. Sederhana sekali Pak. Masya Allah luar biasa. Tapi masalahnya kalau dia udah tumbuh, kenapa kok ada sundap? Saya dulu kena sundap semprotan. Kan begitu. Jangan nanti setelah sapi, saya campur bahasa Jawa ya. Itu udah bagus. Jangan. Ada aturan main 10 hari setelah menyemai itu disemprot supaya nanti ketika tanah desa sundap itu umurnya 12 sampai 16 hari untuk nak sundap. Karena apa? Larva yang adanya belalang, kupu sudah netes. Saat dulu ini netes semprotan, jadi ya kena penyakit. Nah, Bapak itu mau nyemprot kalau ada penyakitnya. Dulu itu podo Pak. Kalau sakit hati itu semprot sebelum kena penyakit. Jadi Bapak lihat pertumbuhannya bagus senang. Tapi kalau udah hati terus kena sundap, Bapak semprot uangnya sama ongkosnya. Kenapa Bapak nggak cegah duluan? Preventif. Tadi bilang eman gitu. Kalau Bapak bisa beli rokok, ya kalau sekarang rokok yang paling murah mungkin 10 liter. Kenapa beli obatnya kok belum itu? Ya, jadi kita punya padi 2 altar, padi altar satu. Yang lainnya nanti sambil kita jalan. Tetapi saya tidak menganjurkan Bapak beli. Kalau Bapak nggak punya uang nanam yang ada. Jadi saya datang ke sini bukan enggak. Saya menelurkan ilmu saya. Apapun yang Bapak punya itu gunakan. Itu prinsip dasar. Kenapa kalau Bapak naik berarti penghasilannya naik? Kan begitu. Itu filosofi hidup saya. Bukan itu uang ini enggak. Saya tidak urusan dengan itu. Urusan saya itu bagaimana Bapak meningkat. Kalau yang adanya itu cukup. Artinya bibit apa saja punya kesempatan untuk naik berlipat ganda kan begitu Pak? Ketika Bapak perlakukan maunya si padi itu paling dasar. Ya. Nah sayangnya maaf PTL kita tidak ngajarin yang kesana. Ya Bapak harus belajar. Kenapa PPR-nya kadang-kadang takut? Pinteran sepanjangnya. Ini prakteknya enggak mikir dia. Belum terus ditanya misalnya, belum tahu itu secara teori padi. Belum ditanya, buku ini Pak, kok betul datang. Kok dulu mau buku ini? Dia kebingungan. Dia datang ke tempat Bapak cari lain. Itu masalahnya. Tapi kan kita tidak boleh nyalakan orang lain, itu sudah memang gitu ya, kita harus hidup. Kalau situasinya seperti itu ya jangan salah-salah. Kenapa nyalain juga dia jadi tidak senang sama kita? Ya kan? Tapi kalau kita senyum-senyum aja sama dia, nah kalau kita mampir kopinya dia keluar. Kan gitu, karena nggak disalahin kan? Jadi untuk peningkatan panen tadi jumlah bibit berlipat ganda. Harus berlipat ganda. Terus sistem tanamnya 30
30-10. Kenapa? 30-10. Panjenengan tetap 25-25 dinaikkan space-nya terbatas. Ya, kenapa 30-10 itu? Gambarnya. Gambar. Coba di zoom. Nah, gambarnya di zoom ya. Ini kalau didekatkan, ini kan 30-10. 30-10 itu udara akan masuk menyebabkan tidak ada jamur. Jamurnya berkurang. Ya, salah satu penyakit itu jamur. Kalau sudah kena jamur sudah ngambung, Bapak. Ya, nah 30-10. Karena orang nanam ini jejer legowo, panjenengan tahu tanam jejer 40-20, 40-20 kan itu jejer legowo yang ada di masyarakat ya. Nah kalau sebentar saya harus pakai alat bantu. Monggo. Ini ya, oke, ini ya 40, 20, 40, dikasih 20 lagi. Ini jejer legowo. Saya nggak ngerti departemen itu dulu belajarnya gimana, nggak ngerti saya. Ini rongkong ini bikin apa namanya, bikin jamur. Kalau dia kalau selawi misalnya ya, selawi 2 kanan kiri tutup ini, maka saya geser 10 cm nyuntulung 30, ini 30. Apa bedanya dengan jejer rokok? Populasinya sama. Tapi ini jalannya angin dan matahari sama. Ya kalau ini 30, 40, 20, 40, sini 20. Ini jamur. Ya, terjadi bumi. Nah, ini saya geser. Kalau saya peneliti, saya tahu saya harus geser ini. Anginnya sama-sama. Kedua, Bapak kan nyemprot, nggak kerepotan. Kaki sebelah sini satu, sebelah sini enggak ngicap. Aman kan? Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi kalau dia padat, Bapak jangan khawatir nanti daunnya numpuk-numpuk. Itu kalau daun kelengkeng, kalau daun apa namanya yang lain-lain. Kalau padi itu melambai-lambai. Jadi matahari masuk, mau kembali apa dia kena angin, ini masuk terus. Masya Allah. Sehingga padi bisa kita manipulasi dalam bentuk apa namanya ukurannya. Ya. Saya uji coba. Nanam itu jaraknya hanya 3 cm, 3 cm. Kalau 30-10, satu tanjakan kan saya bilang 10. Artinya dari itu hanya 1 cm, 1 cm. Saya bikin jejer 1 cm, 1 cm. Wah, relevan. Oh, monggo. Ya, terima kasih. Selamat datang. Di depan aja, monggo. Ini teman-teman mereka ini ahli pertanian yang saya undang khusus juga. Ada satu teman Pak Cahyo yang tadi mangganya ada berapa biji ya, dia cuma Orang kan pengen roh mangga, satu mangga macam-macam mangga. Satu pohon. Masya Allah. Monggo, nyerah, nggih, ampun. Nah, kenapa dibikin padat supaya produksinya naik? Karena tidak ada cara lain, ada 2 cara naikkan produksi. Kalau benihnya itu, maka harus dibikin padat. Saya punya ini benih, nggak mana, tapi malainya nanti sambil berjalan lihat hasilnya. Satu itu 450 paling tidak. Satu malai, satu uli. Dibandingkan hanya 150. Ya kita ambil 10 ke mana nggak pokok. 10 kali 300 sudah 4.500 bulir. Sekarang pakai sekolah. Ya 10. Karena nggak mana. Nah Bapak nandur 2-3. Anaknya itu kan sampai selawi. Bapak nggak ribut itu ketika 25. Tapi yang keluar dari 25 itu, yang keluar buahnya paling rata-rata 15. Kenapa? Yang induknya sudah tua, anaknya yang paling yang baru nongol, ya keluar padinya tapi masih hijau. Datang juga kayak apa? Kan itu yang terjadi. Maka kenapa produksinya itu toh? 6-7 tahun. Moga Mas Cahyo. Pak Cahyo kiri, monggo kiri. Ini Pak Cahyo ini beliau di Perhimpunan Guru Pertanian. Beliau adalah sekjen Provinsi Lampung. Beliau adalah seorang insinyur pertanian. Dulu
Jadi kalau cerita Pak Manja, cerita Pak Taman Duri, bupati-bupati yang lama itu, saya sering bersama-sama itu. Jadi kenal Lampung bukan baru saya. Karena saya punya kegiatan banyak keliling, maka baru kemarin lagi saya nongol udah balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. Ya, balik kampung. Saya KTP saya sampai hari ini KTP Lampung. Ya, jadi KTP seumur itu kenapa harus pindah-pindah? Gitu ya. Saya KTP Lampung. Rumah saya di Jalan Ridwan Rais, Bandar Lampung itu Ridwan Rais. Sebelahnya Pak Andi Ahmad, Kanjeng Pak disebutkan ya Andi Ahmad. Ya, Bupati Lampung Tengah. Di Bandar Lampung, rumahnya di Jalan Ridwan Rais. Rumah saya 15 rumah di samping beliau. Jadi untuk saya normal aja. Ya. Saya juga di Lampung ada juga di Gisting tempat saya. Saya punya rumah di Gisting. Jadi untuk saya itu biasa. Dulu saya lalu 20 tahun yang lalu pelayapan sampai ke Telaga, saya normal aja untuk saya. Nah sejak saya harus pergi dari Lampung karena harus mengembangkan dan saya harus keliling sampai ke Indi, ke macam-macam itu. Nah itu yang kita lakukan. Tadi konsepnya supaya meningkat. Nah nanti lagi ke tadi. Tadi ini sangat sederhana, bisa gitu. Ini jarak tanah, ya 30-10. Nggak usah khawatir. Bapak nanti pembelan tadi saya bilang kalau dia padat, kena angin, dia bergerak daunnya melambai-lambai. Jadi pasti kena sinar matahari. Ya. Jadi lanjut. Nah, ini padi usia 36 hari bisa di setel. Tingginya sudah 103 cm. Boleh kalau ada suaranya. Ini padi ini kebetulan padi alpa. Padi yang saya buat. Ya. Sangat tinggi. Orang takut roboh. Kalau roboh saya nggak ciptakan roboh. Kalau roboh nggak melok mana nih. Kan sedang Pak roboh. Rasanya yang dipakai. Nanam itu pakai perasaan. Tapi kalau khawatir jangan pakai perasaan. Teriak sama Allah. Pakai hati kan. Nah ini ketinggiannya masih 36. Ya. Jadi kita uji coba benar-benar. Bapak itu umur 36 belum buah, belum apa-apa. Ya, itu. Tapi pakai dua alat yang sederhana saja. Ya. Nah, terus siap. Nah, ini padi alpaknya ketika umur 60 sekian hari, saya tidak apa. Ya. Boleh di setel videonya Pak. Bisa digedein lagi nggak? Supaya gambarnya terang. Ya, di penuh, layar penuh. Dikasih layar penuh. Supaya bisa kelihatan milik padi. Ya, jadi kulitnya seperti itu. Ya, jadi padinya sangat lebat, sangat ini. Tangannya 10-10. Kok takut? Bapak nggak usah takut. Karena saya kepingin Bapak naik. Sebab kalau makin banyak Bapak nanam, kan itu hanya gampang. 10 kalau kita nggak bisa bicara 300 bulir. Sama. Karena per 1000 bulir itu 33 gram. Anggap 30 gram, berarti ada 90 gram. Tinggal populasinya katakan misalnya 200 ton. Kalau saya benar ini pangan itulah cara ini. Ada space untuk sodako. Iya. Sodako burung gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi padinya itu yang kita. Nah padi ini bisa karena nutrisinya sehat. Ya. Ini nggak ada suaranya Pak. Suara nggak ada deh. Sebentar ya.
Sederhana ya, betul ruwet ya. Hanya model jarak tanam. Masya Allah. Moga dipraktek nih. Masya Allah, yang ini beliau luar biasa. Jadi jarak tanamnya normal 30. Tidak, normal biasanya 25, 26, 27, 28 itu normal. Kita bikin 30, 10. Itu artinya jika berkowo yang geser. Jika berkowo 40, 20, 30. Yang 40, 20 nya nyebabkan terjadi penjamuran. Jadi kalau 40, 20 yang kosong 20 ini menjadi 40 tambah 20 kan 60. Kalau digeser kan 30 sama. Nah, Masya Allah. Nggih. Siap. Barakallah. Nggih. Jadi sangat sederhana sekali, Pak. Jaraknya sama 60, cuma ada 40, 20, ada 30, 30. Masya Allah. Klaim ke departemen itu jadi teorinya itu harusnya sampai sekarang belum. Masya Allah. Ngelmu. Oke, sampai diperbaiki namanya. Jadi seperti itu. Kalau bisa dilebarin, Dilebarin nggak bisa, Des. Pakai mic biasa ya, Des. Ngene lho, Mas. Ayo, wes. Langsung mulai. Bisa tidak? Mana Pak yang atas? Ini langsung orang dinas dengan petani yang ada. Ayo. Mana Pak yang atas? Ini Kalau bisa dilebarin lagi enggak? Nggak bisa. Nggak bisa dilebarin ya udah, nggak bisa. Ya, oke. Baik. Tapi nanti saya share ke akunnya. Ayo, Des, suara nih. ya umumnya sama. Orang umumnya takut ya. Kalau Sampai berapa Pak ini undiannya? Saya itu menerima 350 sampai 400. Oh, Satu satu bulan ini ya. 350. yang asli 600. Karena ini biasa tahun ulang terjadi perkawinan silang dengan 350 sampai 400. kalau yang aslinya 600 sampai 300. Berapa ini ya? Itu mungkin. Nah, kemarin pakai buku apa ini? Oh, dari Dinas Pertanian itu. Sampaikan atau berarti Pak mahal. Cukup, Mas, cukup. Ya, ini jarak tanah. Nah, kalau sudah di karena itu Bapak ada takut kalau obor, Bapak hanya selalu rugi. Baik, terima kasih. Bapak rugi. Halo. Ya. Bapak rugi itu namanya kalau obor rugi benih. Benihnya. Kalau kita 40 itu Bapak ruginya di situ. Ya. Tapi kalau kenaikannya di atas 5 ton, ya apa yang rugi sebenarnya? Kalau bicara benih, ya eman-eman, ya. Yang pasti kalau Bapak naik, karena nggak mungkin Bapak mau bikin produksi naik itu kalau benihnya sama. Karena ukuran benihnya sudah segitu. Kecuali Bapak rubah. Kenapa? Kalau kita hanya 10, hitungnya hanya 10, 10, 10. Karena padi ini, padi yang saya buat ini tidak mau mana. Saya tidak urusan sama anak yang nanti merepotin. Kenapa? Dia keluar masih muda sudah dipanen. Eman-eman, pokok dia makan. Kan dia makan pokok. Kenapa saya harus ngurusin anak yang kalau anaknya banyak, kalau serentak dia manaknya bareng, nah panennya bisa bareng nomornya 3 hari sekali keluar, ya. Enggak serentak itu persoalannya. Nah, saya mengamati semua di lembaga berbagai perguruan tinggi, apa yang kok hanya berkisar 5 sampai 9 ton.
anaknya banyak, kan banyak ya, kayak padi mapan yang harganya 1 kilo 1 selawe itu, ya kan mahal. Anaknya banyak sampai 50. Pertanyaannya, dari 50 anak itu produksinya tetap 7 ton. Untuk apa punya anak 50 cuma produksinya berkisar antara 6 sampai 8 ton. Ini kita doang boleh duit. Ya padi mapan, kalau siapa yang pernah lihat padi mapan, 1 kilo padi mapan 125, 140 per kilo. Tapi dia jamin anaknya banyak. Bukan saya suruh bikin anaknya banyak, saya bisa ahli gini kan gampang. Tapi saya nggak mau ngurusin anak, saya loh. Tapi produksinya tinggi. Ya kan gampang sih. Kalau produksinya katakan 350 sampai 400, 300 saja. Ya, kalau 300, ayo kita hitung 300 misalnya. Ya, kalau 300 atau 200 kalau 10 biji 2000. Ya kan 200 duit per anu, 10 kali 2000 per 1000 itu 33 gram, 30 gram, 60 gram 60 gram. Kalau populasinya kan 30 kali 10, 330. Yang lainnya kena makan wortel, kena macam-macam, kena yang kita tidak bisa urus. 200.000 kali 60 gram 12 ton saya. Kan gampang itu nih kok. Kuat sampai takut sini ada kurang fisik, jar-jarno. Sampai panjenengan itu harus memberikan, oh ini untuk bagian untuk anak sekolah, pokok. Maka nanam itu dengan hati. Aku kepingin maksud tak dayani, tak cek, tutup di hasilnya tutup di. Begitu cara berpikirnya. Kalau panjenengan sudah punya niat, oh ngasih. Nah, maka saya selalu menghitung kita punya mutu panen di Jawa Timur 21 ton. Ya. Dan Bapak bisa buka di buku kita 14 ton itu normal. Alhamdulillah. Jadi 14 ton dengan konsep tanam 30-30. Tanamnya satu tancap 10. Kalau 10 biji dia tidak akan bisa manak banyak. Kan begitu. Mana yang paling mentok hanya 3. Tapi 3 kali 10 30 sama sampai. Masya Allah. Tidak usah bicara anak Islami. Kenapa mau anaknya banyak? Karena itu uang spesies itu sudah pasti memaksa dia hanya beranak tertentu. Tapi 3 kalau anaknya dari 61 anaknya 2 setelah kan. Kalau 10 3. Dan nanti konsepnya kalau itu hanya katakan impari itu sekitar 120 pasti 3.600. Kita sampai lulus dapat. Tidak, ya. Tapi kalau mau kelihatannya bagus, ya beli yang bagus. Karena akan mencapai sangat mudah. Kalau belinya kan gampang. Kalau misalnya katakan 30 kali 10 dibagi 10.000 meter persegi dibagi 0,3 ya. 30 kali 10 kan 300 cm. Ya. Kalau 1 hektar itu kan 100 meter kali 100 cm, 10.000 cm kali 10.000 cm, 100 juta cm. Ya kalau ini dibagi 330. Oke, katakan 30% hilang. Pastinya masih dapat 240 tancap. Iya. Apa dengan hati dengan hati? Kalau waktu masalah tidak ada pupuknya, ojo rokok, tukok iki. Gitu. Rokok hamba kecut, lebih kecut sampai kalau panen tidak berhasil. Iya. Tapi kalau panen yang 14 ton, yang biasa tadi sampai dipijitin sama ibu, karena 14 ton, 12 ton di atas meja, bu tolong pijitin, duit Allah. Masya Allah. Semua senyum. Semerintil. Ya, anak-anak minta Pak, jalur sangu. Biasa cuma mungkin 2.000 sampai enak. Kamu jajan mesin nasi. Nah, itu caranya. Ya.
Nah itu kalau individu. Kalau misalnya satu desa, ya, satu desa misalnya ada 100 hektar, punya 10 orang yang menanam, sudah cukup dia sudah nanti masjid dimintain sumbangan yang 10 orang tadi. Aku jadi sak pintar sih. Jadi ketika orang itu lapar datang ke masjid itu makan, ada uangnya, ada gelasnya di sana. Masya Allah. Ya. Nah kalau misalnya mah 12 ton, masa dijaluk sak pintar lagi kan? Iya, iya. Kalau saya jaluk langsung dia habis nggak apa-apa. Jadi semua bisa hidup. Ya. Itu yang kalau nanti kalau Bapak seperti yang di Bojonegoro itu, saya memulainya dengan air mata dengan sulit, aku sih normal aja. Waktu panen biasa kan, maaf ini saya cerita yang ada di petani ya. Petani itu kadang-kadang hijau, ya. Saya nggak sebut orang tua yang pinjam. Begitu dia gagal, ditagih, dia betul. Tapi begitu berhasil, gagal 2 kali ditagih. Nah saya itu pagi saya berhasil, yang tadi yang tukang pinjam si rentenir itu panen di tempat saya, aku nggak kebagian. Dia bilang Pak Jami apa? Saya bilang saya nggak ngerti itu pada saya. Tapi masalahnya itu orang yang kerja sama saya modelnya kayak gitu. Tak pikir-pikir kalau dia marah saya yang susah. Jatuh itu kelompok. Nah, kenapa mereka sebut? Ketika dia gagal susah juga. Tapi saya waktu itu yang marah itu keluar. Saya senyum-senyum, saya bilang dia jual membeli iklan. Pikiran saya berubah. Bagaimana kan banyak yang ikut. Iya. Nah, cukup jadi iklan itu. Ongkos iklannya ya nggak bayar lagi, ya nggak apa-apa saya. Itu kalau bapak-bapak bisa ngomong, nanti saya bilang saya mau sama Mas Asih, saya bilang itu Mas Asih, kalau dirawat dengan baik, bisnisnya naik. Maka saya bilang, Pak, kalau lagi nyemprot pas nggak punya uang, stop dulu, biar bapak satu bungkus yang selawemu, yang 10, yang 20, stop dulu. Itu kok mau untuk merengi, jangan bapak merokok terus nanti dia keluar. Memang nggak populer anjuran saya, tapi saya tanaman itu dengan hati, itu eman. Nah kalau bapak sudah punya rasa eman, bapak akan jaga. Nanti kalau sudah sekali 3 bulan nggak lama, ya itu umur, nah ini umur 80 hari. 80 hari, dia sudah tulis. Saya yang operatornya Mas Asisnya, bapak saya lihat sangat berat, sederhana aja lakukan maunya tanaman. Ya. Tanaman itu apa nanti ada SOP-nya, saya kasih SOP-nya. Jadi bapak bisa mau pakai bunyi alta, boleh, enggak pakai juga saya enggak peduli. Karena saya enggak anjurkan bapak harus beli. Mungkin bapak mau daripada beli atap misalnya untuk yang lain monggo. Tapi lakukan penanaman padi dengan maunya padi. Yang saya mau ini maunya padi, bukan mau saya, enggak. Jadi menanam dengan hati mengikuti maunya padi. Maunya padi. Masya Allah. Maunya padi dapat asupan sirkulasi kan begitu ya. Masya Allah. Saya. Itu pula kalau bapak nanam tebu, maunya tebu diikuti, nanti dia naik modal. Yang jadi masalah di sini pabrik terbesar di Indonesia ada di Lampung, ya. Tapi sekarang Lampung dikalahkan oleh Bombana. Bombana itu pabrik tebu terbesar di Indonesia di sana. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, dekat tempatnya Yai di Konawe, sebelahnya ada Kabupaten Bombana. Itu terbesar melampaui dari Lampung. Pemiliknya orang-orang itu saja, ya. Dia nanam, kok hasilnya dikit-dikit, karena dia mau semau-maunya, maka ikuti maunya tanaman apa saja, ya. Kalau saya bisa kasih foto pepaya saya di bawah sampai atas, itu pepaya saya. Jadi saya nanam, saya bilang sama petani, tidak ada, maaf kalau saya mau tanya sama bapak ya, bapak masuk pegawai negeri, anaknya bayar, karena kalau saya konsen saya mau anak-anak itu pulang jadi petani. Kalau 15 ton, 10 ton yang nggak usah kayak Pak, kerjaan ini 5.000, saya ke juta Pak, 3 bulan lebih hebat dari pegawai negeri.
Bangga. Orang kalau tanya saya sama Pak Jarod keliling. Orang tanya saya kerjanya apa? Petani. Saya sangat bangga. Saya petani. Kenapa? Petani saya bisa keliling. Dengan kenapa? Ya, saya akan paksa bagaimana supaya di atas 10 ton. Kalau misalnya 12 ton kali gagal, harga gabah sekarang mahal, katakan 5.000 saja, sudah 60 juta. Maka karyawan saya di kebun saya itu gajinya di atas 10 juta rata-rata. Masya Allah. Kenapa? Orang saya itu enggak, saya gagal. Saya buka aja sama panjenengan. Jadi kalau misalnya katakan Mas Aziz, ya. Nah, saya bisa tiap hari sampai hanya merawat 7.000 meter atau 3.000 meter tiap hari. Padahal 90 hari, katakan 100 hari biar gampang ya. Kalau 3.000 meter itu kan berarti 30 hektar. Tiap hari terung di pelotot tidak bisa sih. Nyemprot, awasi. Besok pindah lagi. Itu aja mudah. Masa nggak bisa? Kalau saya bicara 1 hektar kan kegedean. Saya ini betulnya nggak pintar saya. Tapi kalau dia awat tiap hari nyemprot bagus, hasilnya katakan kita bicara 10 ton. Dia biasa cuma 6 ton, 7 ton. Kita dapat 1 ton. Nah, kalau dia katakan 1.500 lah. 1.500 meter kali 100 hari berarti 15 ton, 15 hektar. Ya, kalau dia naiknya 1 ton, berarti kan kali 15 ton kali 5.000, 75 juta. Setelah kali banjirnya itu 12 juta. Karena ini yang masih dapat 12 juta, aku sayang sama saya. Kalau berarti harga itu yang dapat segini. Hidup panjenengan bisa keliling orang yang malas-malas sampai yang ambil itu. Ayo kerjasama. Itu cara meningkatkan kita. Nah, beliau ini bertiga ini punya produk yang bagus, yaitu bagaimana menjual di awal-awal. Dia punya satu sistem yang luar biasa. Ya, jadi kepada beliau Pak Cahya ya, Pak Cahya, untuk bisa menyampaikan pengalamannya tentang bagaimana mengembangkan dan memasarkan produk pertanian, Pak. Jadi jenengan lek dodol ora nang Tridatu, ora nang Metro, tapi nang Amerika. Nah, terima kasih ya, Pak. Monggo, Cahya. Ini mau bertanya sebelum dilempar. Ya, nggih, monggo. Tadi saya cerita sama Bapak, beliau yang punya mangga, satu pohon itu isinya berapa plastik? Nah, beliau yang punya. Ini yang sudah disampaikan tadi, ini yang perlu saya tanyakan. Nggih, monggo, Pak Seri. Itu Pak, tadi cukup. Oh, tak cukup tadi. Iya, tak cukup tadi. Tak cukup. Nggih, monggo Pak Seri, monggo, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Resikohat dan juga Bapak Yai yang telah bersama-sama mengumpulkan kita bisa duduk bersama, lain tak bukan hanyalah untuk memberi masukan, untuk memberi pelajaran kepada kita supaya kita bisa menanam padi, menanam jagung, menanam singkong bisa lebih bagus. Ini yang saya tanyakan, ini yang belum disinggung-singgung dan belum disampaikan dengan Pak Risikohan, yaitu petani kita ini bukan khusus padi. Ini banyak jagung, banyak singkong, banyak kakao. Ini yang belum disampaikan. Ini tolong disampaikan. Ini petani ini kayaknya ya bingung kok padi semua, ini hanya beberapa orang aja padi. Nah, jadi saya kira ada banyak tanaman yang belum disinggung dengan Bapak Risikohan. Bagaimana untuk membesarkan buah dan untuk melebarkan buah itu tolong disampaikan itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Saya
tadi mohon maaf ya singgung yang lain, tapi saya percaya di kebun Bapak itu ada kakao, ada coklat, ada macam-macam. Saya tahu itu karena saya lama di Lampung, tapi saya tadi konsentrasi pada padi. Baik, saya punya pupuk yang namanya Bio Alta. Bio Alta ini terdiri dari 48 produk. Orang kalau bicara pupuk, maka pupuk padi bisa untuk jagung, ya bisa. Kalau ditanya bisa, pasti bisa. Ya, bisa untuk tebu, bisa untuk tomat. Tapi saya beritahu sama Bapak, itu dari awal ngapusi. Kok berani ngomong ngapusi? Iya, saya bertanggung jawabkan secara ilmiah dan sama Tuhan. Karena anatomi tanaman padi, tanaman jagung, tanaman tebu itu berbeda. Sudah pasti berbeda. Maka saya pemilik Bio Alta, saya menciptakan pupuk macam-macam jenis. Jadi kalau mau bicara untuk kelengkeng kayak beliau, saya buatkan khusus untuk kelengkeng. Oh, kelengkeng butuh iki, yang tahu kan saya ini beliau tinggal pakai. Jadi kalau Bapak punya tanaman jagung, kami biasa sekitar 12 ton bahkan lebih, itu biasa kita buat. Sangat sederhana. Kalau jarak jagung, kita bicara jagung ya, jagung itu jaraknya 20 kali 60 cm. Itu nanam jagung di mana-mana. Artinya populasinya ada 67.000, 66.000 per hektar. On satu jagung mentas dapat 12 ton. Pakai sekolah ini sederhana, tapi nutrisinya harus dipenuhi. Jangan kayak saya dari Bako sampai pergi ke Lambangan Nuku, jagungnya cilik-cilik jelek. Mau dapat hasil yang baik. Ya, tanam. Nanti kami punya videonya banyak. Ya, tadi saya sama Pak Aziz bagaimana mangga, bagaimana jeruk berbuah dari enggak, kita bikin selebat mungkin. Kita punya videonya lengkap, teknisnya nanam. Begitu pula apel di Malang, saya tinggal di Malang, bagaimana buah apel itu menjadikan prima donasi sampai wali kota Pak Edi itu sampai ditahan teman semua. Nah, tapi harus nanam dengan hati, berilah nutrisi maunya dia. Ini kan kadang-kadang kalau orang jualan pupuk iki Pak iso kabeh. Bagaimana iso kabeh? Itu mulai tutup nandur sampai panen. Yang kemarin saya cerita tadi, panen kayak pupuk iki saja. Kira-kira benar nggak? Salah. Kenapa? Tanaman apa saja itu dibagi dua, masa pertumbuhan vegetatif dan generatif masa pembuahan. Kalau masa pertumbuhan diperlukan N tinggi, urea sing akeh karena untuk pertumbuhan. Kalau kebanyakan urea nanti gampang patah, maka keseimbangan dijaga. Ya, tapi N-nya tinggi. Tapi waktunya buah supaya alpukat bapak buah, kakao buah itu P dan S-nya harus ini supaya nggak rontok. Kemarin beliau minta sama saya supaya kelengkengnya, ya saya bilang saya baca. Jadi buahnya lebat tapi nggak rontok, tapi buahnya bisa gede. Nah itu dunia saya bilang Bismillah. Nah, saya coba. Nah bapak-bapak bisa membeli Bio Alta melalui pondok. Yang akan produksi ini pondok, bukan saya di pondok supaya berdaya kuat. Saya bayangin kalau di Lampung itu kurang lebih tadi kakao sekitar 400.000 hektar jagung. Kalau pondok ini bisa melihat itu bisnis peluang besar, karena yang namanya makanan itu pokok ya. Manusia ada kecil, ada banyak, itu makanan. Yang namanya tanaman itu makanannya ya pupuk. Itu kadang makan padi kalau dipupuk setengah mati, jering-jering. Sekitar 400.000 juga. Ya. Jagung 400.000 hektar di Lampung, kita bicara Lampung. Tebu saong, bobai tebu itu. Cuma dia mau beli masalahnya, ya jarang. Karena kalau dia beli malah susah petaninya. Kenapa? Bukan, dia sudah terlalu produksinya, mesinnya dengan produksinya tinggian. Tebu itu di Jawa Timur, dia termasuk di Lampung rata-rata antara 80 sampai 100 ton.
Kalau yang tadi saya punya itu 5 meter, 320 ton, 300 ton. Pabrik itu bukan tutup, keakean. Punya rakyat nggak bakal dibeli karena dia sendiri untuk ngabisin dia punya produksi. Makanya saya nggak mau jual. Kenapa? Tambah miskin rakyatku nanti orang itu. Saya bukan nyusahin, tambah nyusahin saya punya saudara. Itu masalahnya. Saya kan cukup dekat dengan mereka itu ya. Tapi saya kenapa nggak mau jual? Wah ini kalau dia naik, kebun rakyat nggak payu. Kenapa? Dia cukup dari kebunnya yang begitu luas. Sudah tidak butuh butuhnya. Karena mesinnya kan cuma segitu kan kapasitas mesinnya. Dia giling terus. Nah, saya dari tubuh tergiling panjenengan. Maka itu saya pikir nggak mau bicara itu ojo. Ya. Karena semua harus hidup. Ini persoalannya. Saya pupuk bioalta ini Bapak cari di toko air. Beliau ini punya toko pertanian sangat besar Pak Haji Said ini. Ya, nggak ada di toko beliau. Di toko manapun di online nggak saya jual. Kalau saya mau jual, gampang banget. Tapi maaf, mau nanti malah dipateni. Kenapa? Uang aja dipalsu, sertifikat dipalsu, BPKB palsu, ijazah pun dipalsu. Kayaknya, apalagi cuma pupuk pakai bioaltanya dikenal. Saya gosok sopo. Yang kasihan petani saya itu sebabnya saya tersebut. Saya jual khusus. Masya Allah. Jadi di kalangan kita sendiri. Nanti kebetulan bikin nanti pondok ini bikin di tempat lain untuk agennya di sana. Harus satu tangan. Haji saya ini yang akan memproduksi juga. Bosnya. Nah ini kita mau ke sana. Ya. Maka di Lampung saya serahkan ke beliau. Ya apa caranya yang terbaik? Karena saya tidak ingin petani saya dihapus kan. Panjenengan ronda kadang-kadang rumput gak mati. Yang disalahi si rondanya. Yang rondanya dipalsu ada tangan yang jahil tadi. Nah kalau ini pupuk bagus ini dipalsu, yang kasihan korban petaninya. Kalau saya dipalsukan tidak dapat uang ya jadi kata dong, kan tidak ada pengaruh untuk saya. Maka saya tadi bilang sama Pak, ini harus satu pintu. Kalau tidak saya tukang adu pinter dosol nggak ide. Kan itu masalahnya. Maka harus satu pintu. Oh itu biaya transfer tidak apa-apa, potong tapi jangan ada yang dirugikan. Ya, ini saya kasih ini yang baunya setengah mati. Ini masih sopan tidak ada baunya. Tapi aslinya pupuk ini baunya ampun. Supaya tikusnya ngalih. Dan ini kan saya berpikir banyak. Dan maaf, produk yang tidak bisa dipalsu itu apa sih? Semua di dunia kan bisa dipalsu, barcode bisa dipalsu. Yang nggak bisa dipalsu itu bau, misalnya bau, itu sudah pasti tidak bisa dipalsu. Maaf, bau kayu putih kan begitu. Coba jadi bau yang lain. Itu kayu putih panjenengan bilang. Bioalta punya bau khusus Pak. Nanti saya bawa, panjenengan mungkin bisa ubah sambil baunya. Kalau sekarang ini karena ini saya kasih yang nggak bau. Tapi baunya setengah mati. Pikiran saya, ngusir tikus yang beliau tadi kemarin diskusi. So, ya kalau bioalta yang murni bisa diminum. Ya, kita minum. Jadi bukan panjenengan saya praktek saya minum duluan. Jadi besok ada kafe pertanian ya? Harus gini ya. Jadi pupuknya diundi. Kalau kafe pertanian gini. Tadi saya bicara sama Mas Haji. Kalau di satu desa itu katakan ada 50 hektar padi, nanti saya akan dorong harus ada 2-3 hektar nanam tomat. Karena satu desa itu perlu tomat, ya bisa di cabai saya itu tingginya hampir 2 meter. Ya, Bapak bisa lihat. Tomat, cabai, Ya kita dorong itu supaya hasilnya bagus. Nanti orang yang tomat tadi, ibu-ibu akan pakai WA group, aku perlu seperempat. Tapi kalau satu desa itu mengalirlah itu yang spesial tomatnya bagus. Begitu pula cabai, begitu pula harus ada ayam, dia perlu telur. Muter-muter lagi di desa itu. Kalau panjenengan ditanya bagaimana ngalakan Indomaret, kalau tidak bisa. Tapi kalau panjenengan yang produksi sendiri, mati dewi, kali-kali dewi. coba di zoom.
Ini ada suaranya. Saya punya cabai dari bawah sampai ini buah. Ini. Suaranya enggak apa-apa. Ini orangnya kalah tinggi. Ini usia ini sampai 2 tahun dia bisa nikmati. Manual aja. Jadi pupuk bioalmat ini untuk kalau pagi-pagi untuk dia bagus, tapi tidak bisa maksimal karena anatominya beda. Ya. Nah, di kita nanti di grup ini Bapak punya kakao, bicara kakao, nanti saya buatin kakao. Ada tebu, saya buatin tebu. Pepaya, nanti saya kirim ke kakaknya panjenengan. Pepaya saya dari bawah ke atas harus hidup. Kenapa anak muda tidak mau di pertanian? Bapak ini dulu dia akademik yang sangat potensial dan punya potensi panen bisa 240 kg per hari. Insya Allah sapi ini dirawat dengan baik oleh Profesor Resimpan dengan paket dan bio atau sehingga bisa berubah. Jadi kita buat. Kita karena waktunya lagi pendek, tidak banyak, maka tapi pertanyaan Pak Haji saya itu bagus. Kalau ada kakao, ada misalnya mau tomat, Pak tanya sama pondok, akan dijawab. Pondok tidak bisa jawab, Pak, paling pertanyaan dikasih ke saya share produknya ke Bapak. Jadi ya, ada klinik pertanian. Kalau mau maju di setiap desa, setiap kecamatan itu harus ada. Ya. Nanti saya akan kirim orang beliau, karena beliau ini ahli tentang manajemen, ya, kalau menjual itu nanti beliau akan ngecek kalau bulan sekian daerah mana saja yang mencari tanaman, sehingga harga itu akan terkontrol. Kita harus nyerah kemana, masukkan cabai kemana. Kalau salah kirim tambah rugi. Kita punya orang-orang yang ahli tentang itu. Maka kita membentuk tim khusus untuk itu. Untuk jangan ke depan kita modern. Ya, saya nggak usah mikir apa caranya. Kita ada sampai di Bali, ada macam-macam. Orang-orang kita sudah ada di sana. Jadi kita akan ke sana. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu nanti mau nanam, misalnya nanti kita datang. Beliau itu di Perhimpunan Penyuluh Pertanian. Jadi Pak Joko Masa itu ketua ya, terus Pak Sutomo mantan sekda itu ketuanya. Ya, Pak Sutomo itu mantan sekda provinsi, ketua dari Perhimpunan Penyuluh Pertanian. Jadi penyuluh pertanian seluruh Lampung ini saling kenal. Jadi tinggal kontak, tolong amankan, tolong. Kita punya grup yang kuat tentang pertanian dan itu tidak bisa dilakukan. Mereka itu sarjana pertanian, mungkin master pertanian, mereka belajar mati-matian dengan pengalaman dan suka-duka yang luar biasa. Tidak enak kadang-kadang diserang, ya. Tapi itulah mereka. Jadi saya mau kasih 3 atau 5 pertanyaan, mungkin 2 sebelum saya pindahkan ke. Oke, monggo Pak, silakan. Hari Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo beliau Profesor Resibuan pun kuatah maringi penjelasan, silakan untuk memperjelas. Monggo, silakan Pak. Ya, monggo, santai aja. Santai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rudi Andrianto. Dan ini juga maaf Pak Sekjen, ada yang perlu saya pertanyakan juga. Ini masalah pertanaman cabai ya Pak ya. Ini pengalaman dari tahun 2014 sampai 2017. Mungkin saya masih belum ada di sini Pak, maaf ya. Saya masih di Dinas Pertanian Lampung Tengah di Balai Benih Hortikultura. Ya. Nah, saya dulu pernah mencoba untuk menanam cabai itu di daerah Binjai sebelah sana Wates, arah Bangunrejo. Itu masih sekjennya kalau nggak salah Pak Santoso, masih
kepala dinas kami masih Pak Taruna Koprawi. Ya. Dulu saya pernah mengajak Gapoktan sama Poktan anggota Urjak itu bercocok tanam cabai dan tomat. Kita udah mengusulkan ke Dinas Pertanian Provinsi melewati BPSD, itu sudah disetujui, tapi karena mungkin kita nggak tahu ya, atau masalah pemilihan atau apa, akhirnya terpending. Jadi kita tuh jadi beban salah di mata masyarakat. Lagu lawas. Nah, yang ingin saya pertanyakan, masalah cabai itu kan ada berapa macam? Ada cabai putih gunung, ada cabai putih darat. Yang mungkin Bapak tanam itu cabai putih darat. Nah, cabai putih gunung itu Pak, kalau kita tanam itu prospeknya masih memakai bio alpat ini, atau kita memakai NPK ZA. Sedangkan selama ini kan pupuk yang paling bagus aja dihilangkan seperti SP16. Nah, sama yang 36 itu ada. Sebenarnya ada ini Pak ya, mungkin kita nggak tahu atau permainan atau apa, kita juga nggak tahu. Dulu saya juga pernah bermain pupuk. Nah, pupuk itu mungkin kita udah taruh di masyarakat. Sebagian itu pupuk itu ada yang dicampur aduk. Nah, jadi untuk pupuk cabai itu seharusnya dia bisa umur 20 hari atau 18 hari itu dapat pemupukan kedua. Akhirnya dia lolos lewat pupuk itu Pak. Itu kalau nggak salah pupuk ya kita pakai SP36 itu Pak. Nah, yang saya bertanyakan tadi adalah bisa nggak bio alpat ini untuk memupuk cabai darat? Ya, siap. Terima kasih. Bisa. Bisa. Nah, yang kedua ini Pak, pertanyaan saya. Benih seperti apa itu tadi bio alpat untuk padi itu jangkanya kata Bapak 30 musuh 10 jarak tanam. Nah, itu berpengaruh ke apa ya, tikus atau keong atau apa gitulah, itu berpengaruh atau enggak Pak? Sedangkan kalau tikus kan sebenarnya ini rapat. Baik, saya langsung jawab ya kita. Tikus itu jangankan padi Pak. Bapak punya kulkas di rumah dimakan tikus Pak. Jangan itu. Jadi kalau hama Bapak harus atasi. SOP-nya nanti kita buatkan. Masya Ya. Allah. Jadi kalau tikus itu jangankan mobil-mobil diem, kabel listrik diem itu dimakan sama dia. Sepatu Bapak dibolongin sama dia. Padahal dia itu mungkin tidak ada rasanya, tapi dia senang menggolong Bapak marah. Jadi kalau Bapak tanya tikus, Bapak jangankan tikus Pak, di hidup Bapak itu kadang-kadang ada yang ganggu sebagai tikus yang lain, jadi harus diatasi. Ye, siap. Ya. Ada lagi? Ini juga Pak ya, kita bisa nggak kalau pertanaman itu kayak apa padi, kan sekarang orang menanam bukan 25-25 lagi Pak, Ya. 30-30. Ya. Kalau kita bikin 25-15 atau 25-20 itu berpengaruh atau tidak dengan kadar buahnya? Baik, Bapak jarak itu supaya hasilnya bagus. Petani itu nanam 20-20 dulu menjadi 22, menjadi 25-25, 30-30. Itu proses karena kesulitan. Kenapa dia bikin 30-30 supaya hasilnya maksimal? Karena sebenarnya 30-30 itu 900 cm. Ya, jadi dalam 1 hektar itu hanya ada 110.000. Padahal 1 hektar itu 100 kali 100. Kalau nggak panjenengan nggak hitung itu.
ya kan? Jadi berpengaruh Pak. Tapi karena pupuknya langka, saya sering pangan titik, katanya hasilnya api. Itu kan nipu diri sendiri gitu loh. Ya, dulu kalau 25 berarti 600, populasinya sekitar 160.000. Oh, dikali telur dan ada 50.000 yang berkurang. Hasilnya bagus karena hasilnya yang tadi aturan anjurannya per hektar itu 600 kilo, tapi hanya sekarang cari pupuk mungkin 300 kilo ya kurangin. Itulah cara untuk menutupi tanduranku api. Nah, saya tidak ingin itu. Kalau bermasalah, ya, tidak ada satu tindakan ya. Bapak bikin rapat jarak 30-10, jaraknya tidak dianu, tapi Bapak berisiko benihnya lebih banyak. Kan itu aja. Ya. Tapi saya selalu katakan kita ini misalnya semua tidak ikut, saya juga senyum-senyum ya tetap kelompok. Kita tidak ngurusin itu. Tapi kalau Bapak naik produksinya, maka ibu tersenyum, anak-anak tersenyum. Masya Allah. Maaf ya, sekarang bisa kita lihat. Kalau untuk masalah perpanen, apa kita bisa memakai kombet seperti padi biasa, atau tracer, atau erek, atau kita sadar? Soalnya saya punya pengalaman Pak, ingin membenarkan masyarakat saya, jujur ini cerita juga ya masyarakat, sama-sama bagi ilmu. Karena 3 bulan saya itu mengetes masyarakat yang dipanen dengan kombet. Itu kan banyak yang rontok Pak. Nah, kerontokan itu pernah saya 1 hektar saya tutur itu mendapatkan 6 karung cuma-cuma. Yang di tracer hanya dapat 4 kilo, di erek 2 kilo, yang disabet cuma setengah kilo, nggak ada Pak. Nah, masalahnya sekarang kayak gini, kalau dia di erek di kombet itu merusak rontokan padi atau enggak, kekuatan batangnya itu. Baik, saya jawab ya. Mas, saya tidak bawa contoh padinya. Padi saya itu mungkin udah 6 bulan, 8 bulan. Nanti kita lari, nggak ada yang rontok. Konstruksinya dirubah. Ya. Jadi keren. Ya, rata. Yang jadi masalah itu Bapak pergi ke sawah, nggak usah cerita kombet. Di pinggir sawah itu banyak yang rontok. Dorong orang kombet ini Pak, sudah rontok gini. Karena konstruksinya kan yang patah. Bio alta membuat tanaman itu kuat. Oh, pakai sansik itu Pak. Jadi harus kuat. Maka saya bilang yang ahli pertanian yang mengerti petani itu membuat konstruksi tanaman itu jangan rontok. Ya, karena rontoknya itu 16% Pak. Karena saya peneliti, jadi saya tahu betul. Padi jenengan Kuat. Ya, makanya itu saya kemarin bicara sama Pak Haji, saya bilang umur nanam itu biar pindah tanam itu biasa 17 sampai 20 hari. Kalau saya enggak 10 hari 12 hari pindah tanam, tingginya sama dengan yang punya bapak yang 20 hari itu. Nanti ditarik. Cara ujinya pertama kan ditarik, diputusin. Kalau yang 20 hari itu kita punya tidak, ya udah itu jawaban dulu. Kan gampang. Jadi kalau mau rontok saya udah tahu harus nanti kalau rontok orang nggak mau beli padi saya kan tahu nggak mau beli pupuk saya kalau saya ngerti. Ya, ada orang makasih Bapak. Bagus sekali. Ya, siap. Wih, top. Monggo silakan. Ayo. Monggo langsung. Santai mawon Pak, santai nih. Wis, pokoknya keluarga kabeh. Monggo, keluarga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Agus dan Dr. Bohang yang telah hadir di tengah kita. Alhamdulillah. Saya bicarakan di luar tadi Pak. Saya berkebun, yaitu saat ini saya punya tanaman alpukat. Itu sudah sekitar usia 4-5 tahun. Namun selama ini yang tidak tahu, dalam segi perawatan, pemupukan maupun pemangkasan itu kita lakukan sebatas kemampuan kita. Namun ada beberapa hal yang di dalam pertanyaan kita kok
pohon alpukat itu kok belum bisa serentak buah, dan apabila ada beberapa yang sudah mulai buah itu kendalanya itu rontok, dan apabila lebat Pak itu untuk tahun kedepannya itu mati Pak. Ada beberapa batang sudah mati. Nah itu saya minta tutorialnya, atau mungkin apa yang harus kita lakukan, atau mungkin nutrisi apa atau pupuk apa yang harus kita lakukan, dan cara perawatannya. Itu saja. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Maka itu saya menciptakan pupuk itu sampai 48. Mungkin kita akan naikkan sampai 62. Karena bunga Christine punya karakter yang berbeda dengan ini. Itu yang menjadi seorang ahli harus menciptakan kebutuhan petani. Itu persoalannya. Tapi kebanyakan itu dipukul rata. Ya, saya punya pengalaman dengan mantan Menteri BUMN, Pak Dahlan sekali. Kenapa saya dapat lahan yang sangat luas? Karena beliau punya kelengkeng, punya itu juga buah. 10 tahun kok gak bawa. Saya bilang, Pak Dahlan boleh nggak saya izinkan saya hanya perlu 2 bulan. Kalau nggak ini kita bersahabat aja. Nah saya buahkan yang di Pacet. Dia punya ini. Akhirnya saya dapat fasilitas banyak lahan itu dari beliau. Saya hanya ganggu, ini permainan enteng untuk saya. Nah saya bikin yang dua, si avokat tadi, dia ikuti maunya avokat. Kan saya tahu, karena saya ahli genetika, saya tahu kebutuhan dia itu apa. Tak ceritakan, bikin dia. Sama dengan kalau katakan cerita sama Mas putranya ya Mas sekarang. Mungkin dia belum terganggu dengan bodi yang sekarang karena masih muda. Tapi nanti kalau udah tua malah ke aku keluar. Kan begitu. Ya sekarang masih aman-aman. Kita harus ciptakan nutrisi yang pas, dia sehat. Ya, kan tanaman itu sama Pak. Tanaman itu ada, ya makhluk Tuhan itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka itu memerlukan namanya makanan. Kalau manusia namanya pangan, kalau tanaman namanya pupuk, makanannya dia. Kalau hewan namanya pakan. Bedanya itu. Tapi itu ganti pakan itu kebutuhan besar. Orang nandur padi, nandur jeruk, nandur, kalau nggak ada pupuknya bingung diri bisa. Saya melihat itu peluang. Ini melihat peluang besar. Masyarakat perlu supaya hasilnya bagus. Kita menyalurkan berkah sama-sama dapat. Sederhana saja. Tapi bagaimana harga tertekan murah? Saya katakan sama Yai, hari ini kita mungkin Cipaku turunkan harga. Orang, maaf, saya tunjukkan, pupuk ini terlalu mahal Pak. Saya ngomong, Pak Haji saya ini 400.000 sak botol ini. Orang tidak mau beli, tidak ada urusan apa saya. Tapi begitu naik di atas 10 tahun, 12 tahun, murah. Karena produksinya naik. Tapi kalau turun budek. Nah ini bagaimana jangan itu tapi lebih murah dari pupuknya pemerintah. Ini kita mau ciptakan. Nanti kalau sudah naik, baru kita bicara harga seimbang. Kan begitu. Hari ini kita turun-turunin aja, nggak peduli. Terus saya terima kasih panjenengan mau pakai. Nanti panjenengan di tanaman panjenengan kayak aku kata tadi, dia akan cerita sama teman-teman. Nah, demikian. Pak Haji saya ini punya tanaman bunga juga, punya padi, akan cerita. Kan kebetulan orang melihat. Jadi dia tanamannya selalu yang ngomong, jangan hari ini saya ngomong. Tapi 3 bulan ke depan saya mau di sekitar pondok ini hari ini saya ngomong, aku katanya beliau yang ngomong. Jadi kita jualan itu nanti beliau jadi agennya di sana, belinya semua pondok kan gitu. Jalan beliau bertiga ini sebenarnya bukan bertiga, beliau ini grup bisnis kuat, ya. Jadi kalau mau beli apa saja, mereka bisa menciptakan punya manis ini punya kita butuh. Nanti orang Amerika kan nggak kenal kita. Orang yang di Papua tidak kenal kita, kenalnya sama beliau, karena akan terekspos otomatis. Ya, kita perlu teknologi. Ya,
Kalau saya harus ngurusin satu enggak, mesti tuwek masalahnya. Terus kan zaman ini, ya, maka saya bilang ada Mas Asis, ada Ispa, kan main ya, itu yang akan kita kembangkan. Ya, kebutuhan advokat nanti saya buatkan sama panjenengan, ya. Pesennya jangan ke saya langsung, melalui pondok. Jadi kita mulai dari pondok supaya pondok ini dikenal sangat memperhatikan terhadap kebutuhan petani sekitar. Nah, kita oleh beliau. Baik, sudah tidak ada pertanyaan? Langsung. Kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan ke Pak Cahyo. Ya, beliau nanti tanya, betul nggak yang saya bilang di halaman beliau itu ada mangga yang satu batang itu isinya berapa kilonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini waktunya di mana ini Pak Yai? Waktunya masih Kita langsung aja nggak Langsung apa-apa. Waktunya masih panjang. Bukan langsung aja. Nanti balik-balik lagi. Ayo. maaf Pak Yai, ini saya juga bingung mau ngomong apa ini. Oke, kisah bagaimana jadi orang kaya tuh ya. Mungkin sharing aja. Dari saya ini sudah 13 tahun itu jadi pengangguran. 13 tahun. Iya. Jadi kerjanya hanya riwah-riwi aja Pak. Iya. Nah, saya dengan Prof ini berapa lama kita nggak ketemu Prof? Cukup lama betul. Bingung saya, makanya begitu dia ke Lampung Timur saya kan cari langsung hubungan sama Pak Haji saya ini. Karena saya ingin ketemu juga Pak. Masya Allah. Lebih muda. Kan kalau hari ini ada di sini, saya nggak jaga orang. Lewat kota. Nah, jadi ceritanya gini. Saya mau tanya Prof dulu. Prof ini organik atau kimia atau semi organik Prof? Ini semi organik. Semi organik ya. Yang asli organik ada. Cuma kalau kita bawa sekarang, ya di praktek lapangan baunya yang ampuh, sangat bagus. Ya, oke. Tapi bukan maaf, pupuk kita itu bukan dari bekas, misalnya orang tidak. Maka bisa begini. Yang salah itu orang membuat konsep organik itu dari kotoran bekas, sampah atau kotoran hewan, ya. Salah total. Kenapa? Kotoran sapi jadikan pupuk. Sebelum jadi kotoran, sapi tadi sudah menghasilkan daging, menghasilkan tulang, menghasilkan darah, menghasilkan kulit. Nah kalau itu aslinya dikasih sebelum dikasih ke sapi, kasih tanaman, hasilnya gede. Itulah berarti konsepnya di sana.